Hai, selamat bertemu kembali dengan saya Dr. Vera dalam kuliah anatomi sebagai kuliah mengawali blok digestif, sistem digestif ini. Jadi sebelum kita masuk ke dalam kuliah anatomi, saya akan mengawali dulu kuliah pertama saya itu membahas mengenai embriologi sistem pencernaan. Jadi embriologi itu apa sih? Embriologi itu merupakan suatu cabang ilmu yang mempelajari mengenai perkembangan manusia, mulai dari satu sel hingga menjadi makhluk multiseluler. Jadi dari satu sel menjadi manusia atau janin dengan organ-organnya yang lengkap. Kemudian nanti setelah kuliah ini baru kita lanjutkan dengan anatomi sistem pencernaan. Oke, selamat mengikuti. Jadi sebelum kita masuk ke dalam perkembangan embriogenesis dari sistem pencernaan, saya akan mengawalinya dulu dengan satu proses yang sangat penting dalam embriogenesis manusia, yaitu gastrulasi. Gastrulasi itu apa? Gastrulasi itu merupakan suatu proses pembentukan 3 lapisan germinativum. Nah, 3 lapisan germinativum inilah yang sangat penting yang menjadi sumber cikal bakalnya perkembangan organ-organ pada tubuh manusia. Apa aja lapisannya? Mulai dari yang paling luar sesuai dengan namanya, ectoderm, itu yang paling luar. Kemudian yang di lapisan yang tengah itu mesoderm, dan lapisan yang paling dalam itu adalah endoderm. Dan proses gastrulasi yang penting ini itu adalah terjadi pada awal sekali masa kehamilan. Bahkan seringkali seorang wanita itu belum mengetahui dia sudah hamil, padahal proses gastrulasinya sudah berjalan ya pada minggu ketiga kehamilan. Jadi kira-kira pada saat kita awal masih berbentuk zigot, bentuk kita semua awalnya itu adalah seperti ini. Ya, bulat, kemudian bukan warna-warni ya, bukan ada lapisannya warna biru, warna kuning, bukan, ini untuk mempermudah kita belajar. Tetapi bentuk sel-selnya adalah kira-kira gambarnya seperti ini. Oke, mungkin kuliah kali ini akan saya sisipkan sedikit dengan filosofi atau apa ya judulnya ya. Pokoknya aturan-aturan hidup yang benar. Oke, supaya kuliahnya tidak membosankan karena topik ini sebenarnya cukup rumit dibandingkan dengan topik-topik sebelumnya. Oke, pada saat dua insan di dunia ini sudah menikah, ya bercatat ya, sudah menikah. Jadi proses konsepsi itu adalah proses pertemuan antara ovum dengan sperma. Itu boleh terjadi apabila dua insan pria dan wanita ini sudah menikah. Jadi kalau pacaran, tunangan nggak boleh. Jadi harus sudah menikah dulu. Nah, nanti selanjutnya akan saya tunjukkan videonya bagaimana perjuangan sperma dan ovum hingga terbentuknya zigot. Kita lihat dulu skema ini, kemudian nanti kita lihat videonya. Kemudian pada skema ini kita lihat setelah terjadinya konsepsi atau terjadinya fertilisasi atau terjadinya pembuahan, maka 30 jam setelah pembuahan, genetik ayah dan genetik ibu itu bersatu, kemudian sel zigot akan mengalami pembelahan. Pembelahannya berturut-turut dari pembelahan 2 sel, itu start mulai 30 jam sejak terjadinya pembuahan. Dari 2 sel kemudian jadi 4 sel, jadi 6 sel, jadi 8 sel, sampai yang terakhir itu adalah 16 sel. Stadium 16 sel atau disebut juga dengan morula. Ini diambil dari kata buah murbei. Jadi dia katanya sih mirip buah murbei ya. Saya juga kurang tahu bahwa itu seperti apa. Jadi kira-kira dia terbentuk menjadi morula ini adalah pada hari keempat, 4 hari setelah konsepsi. Oke, nah proses fertilisasi atau penyatuan genetik dari sperma dan dari ovum itu terjadi di sekitar ampula tuba fallopi. Jadi di sekitar saluran indung telur pada wanita yang melebar. Oke, kemudian setelah bersatu dia menggelinding kembali. Kenapa? Karena janin itu dia harus terimplantasi pada dinding uterus. Jadi setelah dia berhasil bersatu, dia menggelinding kembali ke uterus. Nah, pada saat dia menggelinding kembali, dia sambil menggelinding, sambil membelah, sampai terbentuk sel dengan 16 belahan, 16 inti sel.
Oke. Kemudian setelah stadium morula, pada saat dia berjalan terus menuju ke uterus, masuklah cairan yang berasal dari dinding-dinding uterus itu, dari dinding anatomi genitalia wanita. Masuk cairan ke dalam sel ini tadi. Ini kan tadinya padat morula. Karena dia masuk cairan, jadi terbentuklah suatu rongga yang besar ini. Ini disebut dengan blastokel, yang isinya adalah cairan. Nah, karena cairan ini masuk, maka sel yang si morula tadi itu bukan morula lagi namanya. Namanya adalah blastokista, karena dia sudah memiliki blastokel. Sel di dalam blastokista itu kita bagi menjadi dua jenis. Yang berwarna muda ini itu disebut dengan trophoblast. Kemudian yang berwarna biru tua ini disebut dengan embryoblast. Oke. Trophoblast ini yang akan berkembang menjadi dua sel, yaitu syncytiotrophoblast dan cytotrophoblast, di mana keduanya akan berperan untuk pembentukan plasenta. Plasenta tahu ya, ari-ari. Oke. Kemudian yang berwarna biru ini disebut dengan embryoblast. Dari namanya kita tahu, oh ini nih yang akan berkembang menjadi embrio. Wah, ternyata kita semua itu berasal dari sel yang belum berbentuk seperti ini ya. Kemudian setelah blastokista itu berjalan sampailah dia ke uterus. Pada hari ke-6 dia mulai menginvasi dinding uterus. Jadi supaya janin itu bisa berkembang, si sel trophoblast ini harus menginvasi dan harus membenamkan semua selnya blastokista ini ke dinding endometrium. Ya, supaya dia dapat berkembang, karena janin itu memperoleh asupan nutrisi, kemudian memperoleh peredaran darahnya itu dari ibunya. Dan untuk memperoleh itu dia harus terbenam ke dinding endometrium. Ini terjadi pada hari ke-6. Kemudian selanjutnya sekitar antara hari ke-7 sampai hari ke-8, nanti kalau kalian buka textbook, ini kira-kira keterangannya pada hari ke-7 setengah. Jadi antara hari ke-7 hari ke-8, dia sudah, si blastokista itu sudah melekat setengah, jadi terbenam setengah di dalam endometrium. Kemudian kalau kita lihat di sini, selnya tadi yang hanya terdiri dari 2 warna, sekarang dia udah ada 4 warna. Ya. Seperti saya sebutkan tadi, yang berwarna hijau tua dan hijau muda ini merupakan kumpulan sel trophoblast. Yang berwarna hijau tua ini itu disebut dengan syncytiotrophoblast. Dia selnya tidak memiliki dinding sel, jadi intinya itu banyak. Kemudian yang hijau muda ini disebut dengan cytotrophoblast. Jadi dia memiliki satu inti di setiap sel, dan setiap sel itu mempunyai batas dinding yang jelas. Lalu embryoblast tadi hanya 1 warna. Ya kan? Tapi pada hari ke-7 setengah, di antara hari ke-7 dan ke-8 dia sudah berdiferensiasi. Berdiferensiasi artinya dia sudah berubah bentuk dan berubah fungsi, ya. Jadi sel itu berubah bentuk dan berubah fungsi menjadi 2 bentuk. Yang berwarna biru tua yang bentuknya seperti silindris tinggi, ini disebut dengan sel epiblast. Ini dia. Sedangkan yang berwarna kuning, ini dia disebut dengan hypoblast, yang bentuknya seperti kuboid. Oke, jangan pusing dulu, kita lihat video berikutnya. Oke, ini semburan apa? Ini adalah semburan pada saat terjadinya ejakulasi. Jadi, sperma masuk ke dalam vagina wanita, beginilah dahsyatnya semburannya. Ya. Nah, pada saat dia masuk, isi dari cairan ejakulasi itu apa? Cairan semen, itulah yang berwarna putih. Kemudian sperma. Sperma yang disemburkan sekali ejakulasi itu berapa? Yuk, ada yang tahu? Yang punya tahu nggak kira-kira? Sekitar 200 sampai 300 juta sperma. Wow, amazing. Kita lihat ya. The race starts with the act of love. Tens of millions of sperma. Oke, itu dia para pejuang-pejuangnya. Jadi ada sekitar 300 juta sperma sekali semburan. Terus siapakah pemenangnya? Berapa banyak pemenangnya? Spermatosa rush ahead on a hunting trip that may eventually lead to a fateful encounter. Ya, itu bukan kecebong. Memang struktur sperma itu terdiri dari kepala dan terdiri dari ekor. Kalau dia tidak memiliki ekor, dia nggak bisa berenang, masuk ke dalam cervix, kemudian masuk ke dalam tuba falopi.
and a promise of new life. Only one can win, the rest will end their lives in a matter of days. In the marathon race to life there are no consolation prizes. Only one winner will emerge with the ovum. Oke, sperma pada saat dia masuk, kemampuan dia untuk mencapai si ovum itu selain dibantu oleh ekornya juga sebenarnya dibantu oleh cairan-cairan yang terdapat pada genitalia wanita. Ya. The sperm move forward by wiggling their tails through the dangerous obstacle track. The acidity in the vagina, the cervix and the uterus. Oke. Ini dua lubang ini adalah lubang saluran indung telur pada wanita, ada kanan dan ada kiri. Oke, tergantung nanti yang mana sel telur yang matang pada siklus menstruasi tersebut. Oke. Nah, dari 200 sampai 300 juta sperma yang disemburkan pada saat ejakulasi yang dapat mencapai sampai ke tuba falopi itu hanya berapa? Hanya sekitar 300 sampai 500 sperma. Jadi yang lainnya di mana? Ya, mati di jalan. Tidak bisa bertahan dengan lingkungan genitalia wanita atau memang sudah jalannya lah seperti itu ya. Jadi pada akhirnya ada 300 sampai 500 sperma. Jadi di sini filosofinya apa? Ya, memang pria itu diciptakan untuk berjuang dan wanita itu diciptakan untuk menunggu. Setuju nggak? Oke, kita lanjut lagi. The obstacles claim many lives. The slow and weak give up. Others go off track, lose direction, or get trapped. The road separates into two. Strong currents prevent the sperm from continuing forward. The follicles in the uterine wall capture many and hold them back. Nah, seperti rumput-rumput ini adalah fimbriae yang terdapat pada struktur anatomi tuba wanita. Jadi dia membantu untuk mengarahkan si sperma tadi untuk menuju ovum yang sudah siap untuk dibuahi. Finally, at the end of the tunnel, like a mysterious star, the ovum. Finally, inilah dia yang mau dikejar sama 300 sampai 500 sperma. Hanya satu, the only one, tapi yang berjuang ada ratusan. Jadi berapa yang menjadi pemenangnya? Kita lihat. Sperm cell carries a mysterious load. Each can create a unique human being unlike any other in the world. Kita lihat di sekeliling ovum ini banyak sekali sperma-sperma yang berjuang ya. Yang manakah yang bisa masuk? Jadi pada saat sperma sudah mendekati ovum, ini nanti kalian pelajari di blog yang lain sebenarnya ya. Saya sarankan secara sekilas. Jadi dia akan mengalami dua fase. Yang pertama, kapasitasi. Jadi ada waktu di mana si sperma itu diberikan waktu untuk beradaptasi dengan anatomis, dengan lingkungan dari si ovum. Itu sekitar 2 jam mulai dari dia masuk, 2 sampai 7 jam. Kemudian yang kedua itu adalah reaksi akrosom. Jadi setelah dia berhasil beradaptasi, bagian kepala dari sperma itu ada pembungkusnya tadi, itu akan larut. Tujuannya supaya apa? Jadi isi dari kepala si sperma yang berisi dengan genetik dari ayah itu akan bisa melebur ke dalam si ovum. Now, there are only about 100 sperm left competing for the ovum, but only one will make it through the ovum's protective layer. In their final efforts, one suddenly manages to penetrate. It is the winner. After the ovum is pierced, it hardens and becomes impermeable. For the rest of the sperm, the journey has ended in... Oke. Pada akhirnya dari sekitar 200 sampai 300 juta sperma hanya satu pemenangnya, hanya satu yang bisa menembus dinding dari sel telur ini dan memasukkan genetiknya. Yang lainnya sudah stop, nggak ada lagi yang bisa masuk.
ya, hanya satu yang bisa masuk. Failure. For the winner, it is the beginning. It sheds its now unnecessary tail and load and is free. The father's genetic material merges with the mother's. Oke, genetik material dari ayah kemudian bersatu dengan genetik material dari ibu dan jadilah zigot. A new and unique cell is created, the fertilized ovum. At this moment, almost all of the future baby's features are determined and Tadi pembuahannya terjadi di bagian ampula tuba falopi, kemudian dia sudah terbentuk zigot, dia akan bergerak menuju ke uterus, dan tadi seperti sudah saya sebutkan bahwa sepanjang dia bergerak, dia sekaligus melakukan pembelahan dari 2 sel, 4, 6, 8 hingga membentuk morula. Till development begins. Within a week of conception, your fertilized egg, known as a blastocyst, will make its way to your uterus. The egg is about the size of a pen tip. In days, the cells in the egg arrange themselves into groupings. The inner cell map. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Jadi ini adalah blastokista yang tadi usianya antara 7-8 hari. Dia trofoblastnya yang ini, dan ini adalah embrioblastnya, dan dia sudah terbenam setengah pada dinding endometrium ibu. Bisa kita lihat yang ini yang berwarna merah-merah ini itu adalah kapiler-kapiler dari dinding rahim ibu. Nah, pada saat sudah terjadinya fertilisasi sudah berhasil, maka nanti akan terjadi perubahan hormonal yang menyebabkan dinding endometrium itu menjadi sangat basah, dan juga pembuluh darahnya itu besar-besar dan bergelung-gelung. Artinya dia sangat siap untuk ditanam janin. Oke. Kemudian kita lihat di sini, ini adalah hari ke-9. Ya, hari ke-9 blastokistanya. Kita lihat bahwa syncytiotrophoblas, cytotrophoblas, dia mengelilingi si embrioblast tadi. Kemudian pada syncytiotrophoblas itu terbentuk seperti pulau-pulau kosong. Ini disebut dengan lakuna. Oke, dia akan siap diisi oleh kapiler-kapiler pembuluh darah dari ibu. Lalu kita lihat pada sisi embrioblast. Pada embrioblast, pada sel epiblast itu akan terbentuk suatu ruangan, itu disebut dengan ruangan amnion atau amnion cavity. Kemudian di antara hipoblast itu akan terbentuk ruangan York-Salk primitif, atau York-Salk primer. Dan pada hari ke-9 itu hampir sudah tertanam sepenuhnya. Hampir ya, masih belum sepenuhnya pada hari ke-9. Lalu kita lihat pada hari ke-12, start pada hari ke-12, sudah aliran darah antara ibu dan anak itu sudah sealiran. Jadi janin itu sudah memperoleh darah dari ibunya. Lakuna-lakuna yang pada syncytiotrophoblas tadi sudah diisi dengan kapiler-kapiler darah sehingga membentuk sinusoid pada syncytiotrophoblas. Oke, tadi kita lihat di slide sebelumnya itu hanya terdiri dari dua ruangan, ya kan? Ruangan amnion sama ruangan York-Salk primitif. Nah, kemudian pada perkembangan selanjutnya si lapisan hipoblast dia akan melingkari bagian dinding dari rongga York-Salk primitif tadi. Sedangkan di bagian luar itu terbentuk rongga-rongga yang lebih besar lagi, itu disebut dengan rongga exocelom. Rongga selom. Nah, rongga selom itu semakin membesar sehingga dia menciptakan suatu gambaran seperti ini. Jadi ada 3 ruangan di sini. Yang ini adalah ruangan amnion, kemudian ini adalah ruangan York-Salk sekunder, bukan primitif lagi. Baru yang besar ini adalah rongga chorion. Lalu si embrioblast ini kan seakan-akan terpisah dari trophoblastnya. Sebenarnya tidak. Di sini ada yang namanya connecting stalk, atau ini disebut dengan York-Salk. Jadi yang tali penghubung antara embrioblast dengan trophoblast. Inilah yang nanti menjadi tali pusat. Ini yang menghubungkan antara ibu
plasenta yang menghubungkan antara ibu dengan janin. Ini terjadi sudah pada hari ke-12. Oke, sekarang kita sudah jelas sedikit ya mengenai perkembangan dari mulai pembentukan zigot sampai dengan blastokista dan dia terbenam di dinding endometrium. Jadi dia terbenam full di dinding endometrium itu sekitar hari ke-13. Nah, pada saat dia terbenam di dalam dinding endometrium, dia kan mengikis dinding endometrium, ya, namanya dinding. Dia mau menembus, pasti ada perdarahan yang keluar. Nah, makanya seringkali pada hari ke-13 saat dia full sudah terbenam di dalam endometrium, wanita yang sedang hamil di awal itu suka mengeluarkan flek atau perdarahan sedikit. Dan seringkali itu dianggap awal dari mens berikutnya, karena dia dalam siklus menstruasi, nanti kalian belajar di blok-blok selanjutnya, kalau dihitung itu pada hari ke-13 itu sudah mau masuk hamil pada hari ke-13, itu masuk mau mens berikutnya. Jadi seringkali wanita itu tidak menyadari dia sudah hamil. Dia kirain itu darah-darah awal mens. Kalau wanita mahasiswi yang perempuan, mahasiswa saya yang perempuan pasti mengerti ya. Jadi kalau mens itu kan suka ada awal darah-darahnya agak-agak coklat sebelum benar-benar masuk ke menstruasi yang lebih deras lagi, darah yang keluar. Nah, seringkali dia kira oh ini tanda-tanda mau mens, padahal mungkin itu merupakan tanda-tanda kehamilan awal, yaitu di mana blastokista terbenam seluruhnya di dalam endometrium. Itulah sebabnya karena peristiwa tadi itu, wanita itu seringkali belum menyadari dia hamil. Akibatnya apa? Konsumsi makanan tidak dijaga, vitamin mungkin tidak terpenuhi, atau memakai kosmetik-kosmetik yang berbahaya bagi janin. Nah, proses gastrulasi ini yang terjadi pada minggu ketiga kehamilan ini sangat sensitif terhadap gangguan-gangguan dari eksternal. Bahan-bahan kimia, obat-obatan sangat sensitif. Akibatnya apa? Gastrulasi tadi kan sudah disebutkan adalah proses pembentukan 3 lapisan germinativum, di mana sumber dari organ tubuh kita akan berasal dari 3 lapisan tadi, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Jadi pada wanita yang tidak menjaga atau tidak mengetahui kehamilannya dan terkena bahan-bahan kimia tertentu, bisa beresiko anaknya cacat, tergantung bagian mana proses yang terganggu. Makanya sebenarnya dari 3 trimester kehamilan, jadi kehamilan pada wanita itu dibagi 3 trimester, trimester 1, 2, dan 3, itu masing-masing isinya adalah 3 bulan. Dan yang paling penting, itu semuanya penting, tapi yang paling penting untuk pembentukan supaya struktur anatominya sempurna itu adalah pada trimester pertama. Dari trimester pertama itu yang paling pentingnya itu adalah pada bulan pertama, di mana proses gastrulasi terjadi, yaitu pada minggu ketiga. Oke, mari kita pelajari lagi lebih lanjut keajaiban Tuhan ini pada proses gastrulasi. Jadi bagaimana ceritanya dari embryoblast tadi yang hanya terdiri dari 2 lapisan, yaitu epiblast dan hipoblast, dia menjadi 3 lapisan, yaitu lapisan germinativum. Jadi kita kalau belajar embriologi ini agak-agak harus menghayal sedikit, karena gambarannya 2 dimensi, tapi kita dipaksa untuk mengerti gambaran 3 dimensi. Saya sertakan juga beberapa video untuk membantu kalian lebih mengerti mengenai proses embryogenesis ini. Semoga membantu kalian ya. Jadi pada permukaan epiblast, ingat lagi tadi zigot terdiri dari 2 kelompok sel, yaitu trophoblast dan embryoblast. Nah, kita sekarang udah fokus ke embryoblastnya, trophoblastnya udah kita tinggalkan. Oke, embryoblast itu tadi ada 2 sel, yaitu epiblast yang bentuknya silindris, kemudian yang kuboid, yang kuning ini itu disebut dengan hipoblast. Oke. Kemudian pada minggu ketiga di sini terbentuk suatu parit atau aluran, itu disebut dengan primitive streak atau garis primitif. Lalu di ujungnya itu primitive streak ini memiliki seperti sumur. Nah, itu disebut dengan primitive node, sumur atau nodus. Jadi namanya adalah nodus primitif atau primitive node. Kemudian pada proses gastrulasi, sel-sel epiblast ini dia akan bergerak. Jadi selnya bergerak. Kok bisa selnya bergerak? Sebenarnya ini prosesnya sangat kompleks karena adanya bantuan zat-zat kimia di dalam tubuh. Dalam proses pergerakan sel ini yang berperan itu adalah namanya FGF. Jadi fibroblast growth factor 8. Jadi dia yang merangsang sel-sel ini bertambah banyak dan bergerak. Dia berpindah. Yang berwarna merah ini mau menunjukkan simulasi perpindahan sel epiblast.
dia berpindah pada dua arah. Yang pertama, dia mengisi ruang di antara epiblast dan hipoblast, dia isi di sini. Oke. Kemudian dia menggeser hipoblast, dia geser, dia gantikan. Ya, jadi dia mengisi di antara epiblast dan hipoblast, kemudian dia juga menggeser ke sel-sel hipoblast ini. Itulah dia menjadi gambarannya menunjukkan 3 lapisan germinativum. Yang bagian atas itu adalah ektoderm, tengah itu mesoderm, dan bagian dalam itu endoderm. Jadi kalau ditanya sel germinativum atau lapisan germinativum mesoderm, ya, itu berasal dari sel embryoblast yang mana? Epiblast atau hipoblast? Jawabannya adalah dari epiblast. Jadi ketiga lapisan germinativum, baik ektoderm, mesoderm, dan endoderm, itu selnya berasal dari lapisan sel epiblast. Jadi hipoblast kan nanti dia digeser keberadaannya oleh sel-sel dari epiblast. Jadi hipoblast itu tidak turut berperan dalam pembentukan lapisan germinativum. Ingat ya. Oke, ini kita ambil potongan melintang. Nanti next slide baru ada videonya biar lebih jelas. Ini potongan melintang, dia sudah terbentuk 3 lapisan germinativum, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Dan dalam proses perkembangan embryogenesis, ketiga lapisan ini dia akan mengalami pelipatan secara cephalocaudal dan juga secara transversal. Cephalocaudal itu berarti yang awalnya rata terus melengkung, dia membentuk huruf C. Kemudian juga ke arah transversal. Jadi dia melengkung lama-lama seperti kita lihat pada gambar ini. Ya, yang berwarna biru itu adalah ektoderm, dia melengkung membentuk suatu tabung. Yang berwarna merah itu adalah mesoderm, dan yang berwarna kuning itu adalah endoderm. Dan pada embryogenesis pencernaan kita akan fokus ke warna kuning, kemudian ditambah sedikit dengan yang warna merah. Karena warna merah ini tidak bisa dilepaskan dari struktur-struktur organ tubuh. Oke, kita lihat videonya. By the end of the second week of development, the bilaminar embryonic disc, consisting of the hypoblast and epiblast, has formed. Oke, pada nama lain dari kumpulan sel embryoblast yang sudah berdiferensiasi menjadi 2 jenis sel, yaitu epiblast dan hipoblast, itu adalah lapisan bilaminar. Bilaminar berarti dia ada 2 lapisan, yaitu yang berwarna biru itu adalah epiblast dan yang berwarna kuning itu adalah hipoblast. Throughout the third week of development, this... Oke, bisa dilihat di gambar ini adalah yang tadi saya sebut dengan yolk sac. Ini adalah plasenta. Ya, ini yang menghubungkan antara embryoblast dengan trophoblast atau dengan syncytio dan cytotrophoblast. Inilah yang menjadi plasenta. Dan sekarang kita fokus ke sini, ke lapisan bilaminar. Bilaminar disc differentiates to establish 3 primary germ layers in a process known as gastrulation. Around 15 days after fertilization, a thickened structure forms along the midline in the epiblast near the caudal end of the bilaminar embryonic disc. This is called the primitive streak. Oke, ini adalah lapisan epiblast tadi. Ini kita mau berbicara soal gastrulasi ya prosesnya. Ini adalah bagian sebelah kaudal. Kaudal itu berarti yang dekat ke tulang ekor. Tolong diingat-ingat lagi istilah-istilah anatomi, kalau lupa bisa dibuka lagi bahan kuliah sebelumnya. Kemudian yang bagian ini adalah bagian kranial. Ini kaudal, ini bagian kranial. Jadi garis primitif itu dia muncul dari bagian kaudal embrio. At this stage, the formation of the primitive streak defines the major body axes of the embryo, including the cranial end towards the head and caudal ends towards the tail, as well as the left. Jadi, garis primitif ini pada penjelasan embryogenesis juga dapat berfungsi sebagai aksis dari
embrio. Aksis artinya arah, ya. Tadi kan sudah disebutkan bahwa dia berasal dari kaudal, berarti bagian depan dari primitive streak ini itu merupakan bagian kranial dari embrio. Dari mana dia datang itu berarti bagian kaudal. Kemudian kalau kita putar dia, ini juga menunjukkan arah. Yang sebelah sisi sini itu adalah sebelah kiri, yang sebelah sisi sininya adalah bagian kanan atau dextra. And right sides of the embryo. At the cranial end of the embryonic disc, the primitive streak expands to create a primitive node which contains a circular depression known as a primitive pit. This depression continues along the midline of the epiblast towards the caudal end of the streak. Oke, di bagian ujung dari primitive streak ini ada suatu cekungan, ada suatu nodus, itu disebut dengan primitive node. Primitive node itu akan dikelilingi oleh bagian yang meninggi, itu disebut dengan primitive pit. Forming a primitive groove. Once formed, cells of the epiblast migrate inwards towards the streak, detach from the epiblast, and slip beneath it into the interior of the embryo. Pada saat primitive streaknya terbentuk pada hari ke-15, terjadi invaginasi. Invaginasi jadi berjalannya sel menuju bagian interior dari epiblast. Kita lihat di sini selnya bertambah banyak dan dia bergerak menuju ke bagian bawah. This process is known as invagination. The first cells to invaginate through the primitive groove invade the hypoblast and displace its cells. The hypoblast cells are eventually completely replaced by a new proximal cell layer. Oke, pertama kali dia arahnya adalah menggantikan sel-sel hipoblast. Jadi dia akan bergerak menggeser lapisan hipoblast. Jadi nanti lapisan hipoblast ini sudah digantikan sepenuhnya oleh sel-sel yang berinvaginasi dari lapisan epiblast, which is referred to as the definitive endoderm. By day 16, the majority of the hypoblast has been replaced. The remaining cells of the epiblast are now referred to as the ectoderm and forms the most exterior distal layer. Some of the invaginated epiblast cells remain in the space between the ectoderm and newly formed definitive endoderm. These cells form a germ layer known as the mesoderm. Oke, jadi selanjutnya sel-sel dari epiblast itu juga akan mengisi space atau ruang antara epiblast dan hipoblast tadi. Nilai yang berwarna merah itu yang akan disebut dengan mesoderm. Once the formation of the definitive endoderm and mesoderm are complete, epiblast cells no longer migrate towards the primitive streak. Throughout gastrulation, the ectoderm continues to form from the cranial to the caudal end of the embryo. Jadi proses invaginasi dan pertambahan sel ini jangan kita bayangkan hanya satu lapis. Jadi bukan hanya pada 2 dimensi, tapi dia pada 3 dimensi. Jadi dia menyebar ke depan, kan ke arah depan dari menuju ke primitive node itu ke arah kranial. Dia menyebar juga ke arah kranial, dia menyebar ke arah kaudal, dia menyebar ke arah lateral. Jadi membentuk struktur multiseluler. Jadi dia bulat, bukan hanya lapis satu lapisan ini ya, tapi dia ke depan. Kamu bayangkan dia seperti bola. Jadi dia lapisannya itu diisi terus ke depan, ke belakang, dan semakin membesar. Establishing 3 distinct primary germ layers throughout the whole embryonic disc. The gastrulation process is finally complete. Oke, demikianlah, semoga bisa membantu kalian memahami proses gastrulasi dan proses invaginasi dari sel epiblast. Oke, selanjutnya saya tidak membahas secara detail ektoderm, meso itu mau jadi apa. Mungkin sekilasnya ektoderm itu akan membentuk organ-organ yang menghubungkan manusia dengan dunia luar. Contohnya apa? Epitel kulit, epitel rambut, kemudian sistem saraf baik pusat maupun sistem saraf tepi. Itulah yang akan dibentuk oleh lapisan ektoderm. Bayangkan dari satu lapisan itu dia bisa berkembang menjadi otak, dia bisa berkembang menjadi telinga, kemudian epitel hidung, epitel mata yang menghubungkan kita dengan dunia luar. Kemudian yang mesoderm.
mesoderm itu dia ada 3 sisi. Ada mesoderm paraksial, intermediat, dan lateral. Yang paraksial itu akan, jadi intinya mesoderm ini akan berkembang menjadi struktur-struktur pendukung organ atau pendukung tubuh. Baik itu dia otot, yaitu miotom, kemudian tulang, ataupun jaringan-jaringan ikat. Itu asalnya dari mesoderm. Kita perhatikan kalau mesoderm paraksial, dia akan membentuk lapisan mesenkim di sekitar organ. Jadi mesenkim itu terdiri dari sel-sel otot, kemudian ada sel-sel tulang, sel-sel pendukung organ-organ di sekitar. Kemudian mesoderm intermediat itu akan berkembang menjadi struktur urogenital. Urogenital ini yang berhubungan dengan pembuangan air seni. Kemudian mesoderm lempeng lateral. Lempeng lateral ini ada 2, ada lapisan parietal dan ada visceral. Jadi lempeng lateral inilah yang akan membentuk pembungkus dari organ-organ. Jadi ada beberapa organ, ada organ-organ tertentu yang dia itu dibungkus, 2 bungkusannya. Yang dekat dengan organ, 1, yang nempel langsung ke organnya. 1 lagi yang agak di luar. Nah, dua-duanya ini berasal dari mesoderm lempeng lateral. Yang bungkus yang agak di luar itu disebut dengan lapisan parietal. Sedangkan yang melekat langsung ke organ itu adalah lapisan visceral. Oke, mari kita masuk ke dalam embriogenesis atau perkembangan saluran pencernaan. Jadi sebenarnya awalnya tadi sudah disebut, saya di awal sudah menyebutkan bahwa lapisan germinativum 3 tadi, ektoderm, mesoderm, dan endoderm, ya kan? Ektoderm membentuk organ-organ yang menghubungkan manusia dengan sensori untuk mengerti dunia luar, untuk sebagai sensor. Kemudian yang kedua mesoderm tadi sudah jaringan pendukung tubuh, organ, dan juga pembungkus, dan saluran urogenital. Kemudian yang ketiga itu adalah endoderm. Endoderm itu dia akan membentuk saluran cerna, kemudian bentuk saluran nafas, kemudian saluran kardiovaskular. Nah, yang berarti untuk blok embriologis saluran cerna itu sumbernya berasal dari lapisan endoderm. Jadi awalnya, pada saat perkembangan awal, saluran cerna itu sebenarnya seperti, kalian bayangkan seperti satu tabung yang panjang, yang lurus saja bentuknya, di mana dua-dua ujungnya itu ditutup. Oke, ujung yang bagian sefalik, berarti dekat dengan ke arah kepala, itulah yang kalau dia terbuka, itu yang menjadi mulut. Itu namanya membrana bucopharyngealis. Ini ada di slide saya, membrana bucopharyngealis. Sedangkan ujung yang tertutup, ujung pipa yang bagian kaudal yang tertutup, itu kalau terbuka itu namanya membrana cloacalis, itulah yang menjadi lubang anus. Jadi yang akan kita pelajari pada blok ini adalah anatomi satu saluran ini, mulai dari membrana bucopharyngealis sampai membrana cloacalis. Jadi topik anatominya cukup banyak. Ya, jadi bagian pipa ini kita bagi menjadi 4 bagian sebenarnya. Ya, yang bagian pertama itu disebut dengan usus faring. Itu akan menjelaskan embriogenesis bagian kepala, mulut, faring sampai ke tunas paru, sampai ke titik di mana tumbuhnya paru. Itu bagian pertama, dan itu tidak saya jelaskan secara detail pada kuliah ini karena bahannya bergabung dengan embriogenesis bagian kepala. Jadi akan sangat banyak. Jadi saya mulainya dengan bagian kedua. Bagian kedua itu disebut dengan usus depan, atau sepanjang kuliah ini boleh kita sebutkan dengan foregut. Jadi foregut itu usus depan. Usus depan inilah yang akan membentuk mulai dari bagian esofagus sampai ke duodenum bagian proksimal. Kemudian yang belakang dulu, paling belakang, itu namanya hindgut atau bagian ekor. Usus belakang inilah yang akan membentuk kolon sampai ke bagian kanalis analis. Kanalis analis menuju ke anus. Oke, dan yang di tengah-tengah itu disebut dengan midgut. Jadi ada foregut, midgut, hindgut. Kalau midgut itu dia usus tengah. Dia itu punya satu saluran yang menghubungkan si tabung saluran cerna ini dengan yolksa. Dan nama salurannya itu adalah ductus vitellinus. Ini, oke ya. Jadi cukup jelas bahwa struktur saluran cerna itu adalah seperti pipa. Bagian ini dengan ujungnya yang masih tertutup. Bagian ujung kranialnya namanya membrana bucopharyngealis. Bagian kaudalnya namanya membrana cloacalis. Dan dia dibagi menjadi 4 segmen.
segmen pertama usus faring, segmen kedua foregut, yang ke tengah midgut, yang terakhir adalah hindgut. Oke, jadi kira-kira kita sekarang fokus gambarnya adalah pada yang berwarna kuning ini, yaitu endoderm. Kenapa kita tidak bisa terlepas dari mesoderm? Kita lihat pada bagian luar dari dinding berwarna kuning, lapisan endoderm itu ada mesoderm. Inilah yang disebut dengan mesoderm visceralis. Jadi dia membungkus organ-organ yang akan berkembang dari lapisan endoderm ini. Nah, tadi saya sudah sebutkan bahwa pada perkembangan embrio manusia terjadi pelipatan secara cephalocaudal. Jadi dia akan makin melengkung, kemudian juga terjadi lipatan secara lateral. Oke, jadi karena dia sudah melengkung dan ini semakin menjepit, inilah yang akan kita bahas pada embriogenesis sistem pencernaan ini. Jadi pada pipa yang terbentuk di sini, ini adalah usus faring, ini adalah foregut, kemudian bagian tengahnya itu adalah midgut dan bagian yang belakang itu adalah hindgut. Dan dilihat pada gambar ini bahwa bagian midgut itu masih berhubungan dengan yolk sac. Jadi dia tidak seutuhnya pipanya satu pipa, tidak berhubungan dengan apapun. Di bagian tengah dia ada saluran namanya ductus vitellinus, itulah yang menghubungkan dia dengan yolk sac. Oke, kita lihat video berikutnya. The spaces around the embryo change dramatically over the course of development. These spaces are quite hard to visualize with only 2D images. So in this video, we'll look at the amniotic cavity and the yolk sac in 3 dimensions, specifically how they both change shape over time. Jadi pada proses perkembangan embrio ini, pada akhirnya ada 2 ruangan yang penting ya. Ini sudah kita bahas tadi di slide yang awal. Yang berwarna biru ini adalah rongga amnion, kemudian yang berwarna kuning ini adalah yolk sac sekunder. We'll start at day 14 post-conception. The embryo at this stage consists mainly of a bilaminar disc. Jadi ini, yang 2 lapisan ini itu adalah lapisan diskus bilaminar yang tadi, yang embryoblast yang sudah berdiferensiasi menjadi 2, yaitu yang berwarna biru adalah epiblast dan yang berwarna kuning itu adalah hypoblast. 2 layers known as epiblast and hypoblast. The epiblast develops an internal cavity, which is the amniotic cavity. To avoid overcomplicating things, the yolk sac is a space that sits beneath the hypoblast. The parts of the embryo in between will be represented by this simple blue object here. Oke, jadi supaya lebih simpel dia buat animasinya, yang akan berkembang menjadi embrio itu adalah yang berwarna biru tua yang di tengah-tengah. Di antara biru tua ini ada 2 rongga, yang di atas adalah rongga amnion, yang di bawah itu adalah rongga yolk sac sekunder. As time goes on, these cavities expand. Each element grows slightly longer in the longitudinal direction than in the transverse. Oke, jadi proses pertambahan size dari embrio ini itu terjadi dengan 2 arah. Yang pertama itu secara longitudinal atau juga dengan cephalocaudal, jadi dari arah kepala dan ekor, kemudian juga secara transversal, yaitu melebar ke samping, jadi ke depan, belakang, dan lateral. This is obvious because we are all longer than we are wide, at least at birth. Around the middle of the 3rd week of development, the amniotic sac begins to fold downward, like so. Oke, jadi perkembangan embrio itu tadi diarahkan dari panahnya kita lihat ada secara longitudinal, jadi cephalocaudal, kemudian ke arah lateral, yaitu secara transversal, yang mendorong juga si rongga amnion juga akan melebar dengan cara yang sama.
It sort of looks like a mouth enveloping these parts of the embryo and some of the yolk sac. It then starts to tighten around the neck of the yolk sac, constricting it like so. Oke, tadi sekarang selanjutnya adalah pembesaran embrio secara longitudinal. Jadi dia semakin panjang ke arah cephalocaudal, jadi ke arah kepala dan ke arah ekor, melengkung, membentuk huruf C. Itulah secara cephalocaudal istilahnya. Kemudian juga mengalami pembesaran secara transversal sehingga dia si tabung dari saluran cerna tadi itu membentuk suatu tabung yang panjang dengan struktur yang menghubungkannya dengan yolk sac, itu disebut dengan ductus vitellinus. This part is now known as the yolk stalk. This part below is now the yolk sac. Yolk stalk ini juga disebut dengan ductus vitellinus, sedangkan yang ini adalah bagian yolk sac-nya. Jadi yang akan fokus kita pelajari pada embriogenesis ini adalah saluran yang berwarna kuning. Jadi tadi saya katakan dia dibagi menjadi 4 bagian. And this is now the gut, what will become the gastrointestinal tract. Jadi begini kira-kira gambaran animasinya ya, gambaran pipanya dengan yolk sac yang masih berhubungan dengan yolk sac. We divide it at this point into hindgut, midgut, and foregut. Oke, jadi pada gambar ini dia membaginya hanya pada 3 bagian karena dia mau langsung fokus ke saluran pencernaannya. Dia tidak membahas ke bagian faringnya atau pembentukan mulutnya. Jadi makanya dia bagi menjadi 3, yaitu foregut, midgut, dan hindgut. So this must be the head part of the embryo, and this the tail. Yeah. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, sebelumnya kita singgung dulu sedikit tentang mesoderm. Mesoderm tadi kan akan berkembang menjadi 3 mesenterium ya. Mesenterium paraksial, mesenterium intermediate, dan mesenterium parietal dan visceral atau mesenterium lateral. Jadi si mesenterium ini kan berfungsi sebagai membentuk jaringan-jaringan pengikat atau penyokong dari organ. Nah, mesenterium si mesoderm ini akan berkembang menjadi mesenterium. Mesenterium ini merupakan suatu jaringan yang berfungsi untuk melekatkan organ. Kalau dia tidak ada, kamu bayangkan berarti organ-organ saluran cerna kita semua bisa bercampur-campur di dalam rongga abdomen, di dalam abdomen. Kenapa? Karena nggak ada diikat. Nah, fungsi dari mesenterium ini yang berasal dari lapisan mesoderm ini adalah untuk menjadi pengikat organ. Jadi organnya itu diikat ke dinding anterior tubuh, ke punggung, dan dia diikat ke dinding anterior tubuh ya ke dada. Jadi diikat di depan belakang. Jadi namanya kalau dia yang berfungsi mengikat ke dinding posterior tubuh namanya adalah mesenterium dorsal. Mesenterium dorsal itu ada 3 jenis, yaitu mesogastrium dorsal, mesoduodenum dorsal, dan mesokolon dorsal. Kemudian mesenterium ventral itu juga ada 3 titik, yaitu mesenterium esophagus, kemudian di lambung dan bagian atas duodenum. Ini artinya sesuai dengan namanya, artinya di mana dia titik perlekatannya. Kayak ini mesogastrium berarti dia titik perlekatannya pada bagian gaster. Gaster itu adalah lambung, bagian dorsal. Duodenum berarti dia melekat pada bagian dorsal dari duodenum. Demikian juga dengan yang lainnya. Oke, ini gambarnya. Jadi ini kira-kira organnya sudah mulai terbentuk ya. Ini adalah mesenteriumnya. Ini adalah mesogastrium dorsal. Jadi melekatkan si organ lambung ke dinding posterior tubuh. Kemudian ada mesoduodenum dorsal, melekatkan duodenum ke dinding posterior tubuh, dan ada mesokolon dorsal yang melekatkan kolon ke dinding posterior tubuh.
Oke, sekarang kita bahas apa aja yang akan kita bahas embriogenesis ini. Kita ke usus depan, tengah, dan usus belakang. Usus depan itu dia akan membentuk banyak organ, antara lain esofagus, kemudian trakea, lalu tunas paru, lalu lambung, duodenum proksimal dari muara ductus biliaris, hati, dan saluran empedu. Berarti dari endoderm yang tadi untuk pembentukan saluran cerna bukan hanya akan dibentuk saluran cerna, tapi juga akan dibentuk saluran nafas juga asalnya dari situ. Kardiovaskular juga asalnya dari situ. Kan? Kemudian usus tengah itu akan membentuk duodenum distal dari muara ductus biliaris, kemudian yeyunum, ileum, kolon ascendens, 2/3 proksimal kolon transversum. Baru sisanya itu berasal dari usus belakang, yaitu 1/3 distal kolon transversum, kolon descendens, kolon sigmoideum, rectum, dan bagian atas canalis analis. Jadi belum masuk ke anus ya, masih bagian atas canalis analis. Oke, kita mulai dengan usus depan. Usus depan tadi sudah disebutkan di awal, dia membentuk mulai dari esofagus, kemudian ada saluran organ pernafasan sampai ke duodenum proksimal dari muara ductus biliaris, ditambah dengan hati dan saluran empedu. Karena hati dan saluran empedu ini merupakan perangkat aksesoris untuk beberapa sistem tubuh. Oke, kita mulai dari esofagus. Esofagus itu terbentuk pada minggu keempat. Jadi, dia terbentuk bersamaan dengan terbentuknya diverticulum respiratorium atau tunas paru. Jadi, dia terbentuk di bagian depan dari foregut. Nah, pada saat dia terbentuk, berarti kan ada dua saluran yang terbentuk. Ada depannya adalah saluran nafas, yang belakangnya saluran cerna. Nah, keduanya itu harus dipisahkan supaya nanti perkembangannya membentuk organ yang normal. Nah, nama dinding pemisahnya itu adalah septum tracheoesophageal. Jadi memisahkan antara saluran nafas dan saluran cerna. Awalnya esofagus itu ukurannya masih pendek. Kemudian karena si tunas paru tadi berkembang dengan sangat cepat, memanjang ke bawah, esofagusnya pun ikut juga memanjang ke bawah. Kita lihat di gambar slide berikutnya. Nah, ini adalah foregut. Jadi foregut ini di bagian depannya akan muncul tunas paru yang berwarna biru. Tunas paru dan bagian esofagus atau saluran cerna tadi harus dipisahkan oleh septum tracheoesophageal. Jadi akan berjalan masing-masing. Jadi secara struktur anatomi, dia di bagian leher kita, di bagian anterior itu adalah saluran nafas. Ya. Di bagian posterior itu adalah saluran cerna, di mana dua-duanya itu berasal dari sumber yang sama, yaitu dari foregut. Nah, kita lihat gambarannya potongan sagital. Ini dia adalah tunas paru yang berwarna biru, sedangkan yang berwarna kuning belakang itu adalah esofagus. Kemudian karena parunya ikut memanjang dengan cepat, maka esofagusnya juga ikut memanjang. Kemudian mereka berdua dipisahkan oleh septum tracheoesophageal. Jadi untuk embriogenesis esofagus itu sesimpel itu. Jadi terbentuk tunas depan, kemudian dipisahkan dua-duanya dan memanjang ke bawah. Sudah, selesai. Tapi dalam proses embriogenesisnya bisa aja terjadi beberapa kelainan yang bisa membahayakan janin juga. Dari ABCDE ini, ya ini kita lihat ada yang atresia esofagus, berarti esofagusnya itu dia tertutup salurannya. Ini seperti gambar A, ini adalah kejadian yang paling sering terjadi, yang gambar A. Atreoesophagus, tapi bagian bawah dari esofagusnya itu membentuk fistula dengan trakea. Fistula berarti seperti saluran yang abnormal yang terbentuk di suatu organ. Ini fistula dari trakea ke esofagus. Ini biasanya ciri-ciri dari bayinya itu adalah polyhydramnion. Jadi cairan ketubannya itu banyak, terlalu berlebihan. Kenapa? Karena dia mengalami atresia esofagus. Jadi dia tidak bisa mencerna, tidak masuk ke dalam tubuhnya si sebagian amnion itu, ya. Makanya ciri-ciri dari bayinya itu adalah polyhydramnion. Yang lain-lainnya ini cukup jarang, terutama yang D dan E itu masih jarang terjadi, hanya kejadiannya sekitar 1% dari setiap kelahiran.
Nah, kemudian kita lanjut ke lambung. Setelah esofagus, urutan anatomi berikutnya itu adalah lambung. Lambung itu masih dari foregut. Jadi kalau tadi esofagus dia hanya memanjang, hanya seperti pipa. Kalau lambung dia itu agak ada melebar. Jadi pada saat tadi manjang esofagus, si lambung ini akan berputar 90 derajat searah dengan jarum jam. Berputar 90 derajat. Nah, setelah dia berputar 90 derajat, bagian dinding posteriornya itu tumbuh lebih pesat daripada anteriornya. Itulah yang membentuk namanya curvatura mayor dan minor. Kemudian setelah berputar 90 derajat searah jarum jam, dia akan berputar kembali pada sumbu anteroposterior. Jadi dia seperti tertidur. Bagian atasnya agak ke bawah sebelah kiri dan bagian bawahnya agak ke atas sebelah kanan. Kita lihat di gambarnya. Nah, ini adalah foregut. Tadi di atasnya ini adalah esofagus kan. Habis esofagus itu adalah langsung gaster atau lambung. Nah, dia akan berputar 90 derajat. Nah, jadinya bagian anterior dari foregut itu menjadi sisi sebelah kanan dari lambung, sedangkan bagian posteriornya akan menjadi sisi sebelah kiri dari lambung. Ya. Kemudian yang bagian posterior ini, dinding posterior akan berkembang lebih cepat sehingga membentuk suatu lekukan. Inilah yang disebut dengan curvatura mayor. Sedangkan yang bagian depannya itu disebut dengan curvatura minor. Nah, setelah berputar 90 derajat dan berkembang dengan pesat, lalu dia mengalami satu lagi perputaran, yaitu menurut sumbu anteroposterior. Jadi sumbu anteroposterior ini kita bayangkan kita cucuk di tengah lambungnya. Itulah sumbunya, kemudian dia bergeser seperti tertidur. Kita lihat arah panahnya, bagian atasnya ini bergeser ke sisi sebelah kiri, dan yang bagian bawahnya ini dia agak naik ke atas. Jadi dia seperti tertidur. Inilah dia posisi anatominya yang normal. Kemudian lambung melekat ke dinding tubuh. Itu dia punya dua mesenterium. Yang ke dorsal itu namanya mesogastrium dorsal, kemudian ke dinding depan tubuh itu namanya mesogastrium ventral. Nah, karena tadi terjadinya rotasi lambung 90 derajat ke arah jarum jam, maka mesogastriumnya tadi itu agak tertarik ke sebelah kiri, sehingga di belakang lambung itu ada sebuah ruangan, itu disebut dengan bursa omentalis, atau kalau kalian baca textbook nanti bahasa Inggrisnya adalah lesser sac, jadi kantong yang kecil. Karena di dalam rongga abdomen itu nanti akan ada dua kantong, yaitu bursa omentalis dan rongga yang lebih besar, atau disebut juga dengan greater sac. Sac S-A-C, S-A-C, jadi kantong yang besar. Nah, ini dia gambarannya. Tadi adalah dia foregut, dia punya dua mesogastrium. Yang ini mesogastrium dorsal, yang ini adalah mesogastrium ventral. Karena dia berputar 90 derajat, kemudian berputar lagi menurut sumbu anteroposterior, jadi si mesogastriumnya itu agak melengkung, sehingga terbentuklah suatu ruangan di belakang lambung, itu yang disebut dengan bursa omentalis atau lesser sac. Jadi akibat rotasi lambung mengelilingi sumbu anteroposterior, si mesogastrium dorsal itu semakin menonjol ke bawah. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya, mesogastrium dorsal itu dia akan terus tumbuh memanjang sehingga membentuk suatu lapisan berlemak, jadi seperti celemek, menutupin mulai dari pinggir lambung sampai ke kolon di bawahnya. Itu disebut dengan omentum maius. Omentum maius ini berarti berasal dari mesogastrium dorsal. Mesogastrium dorsal. Sedangkan mesogastrium ventral dia akan berkembang menjadi peritoneum, lalu menjadi omentum minus dan ligamentum falciform. Nanti akan lebih jelas kita lihat di videonya ya. Nah, ini kira-kira gambarannya. Ini adalah omentum maius yang merupakan awalnya adalah mesogastrium dorsal. Dia akan bertumbuh panjang ini menutupi bagian kolon di baliknya. Jadi dia seperti celemek. Ini adalah terdiri dari jaringan lemak. Dan dia itu menggantung dari si curvatura mayor dari lambung. Oke, mari kita lihat videonya. The foregut starts as a straight tube. As it develops, it rotates on its long axis, lengthens in a double curve,
and expands to become the stomach and the first part of the duodenum. Oke, dimulai dari penjelasan yang awal tadi mengenai lambung. Jadi lambung awal berasal dari foregut. Foregut tadi seperti pipa yang lurus, kemudian pipanya berputar 90 derajat searah jarum jam dan sekaligus mengalami perkembangan yang pesat pada dinding posteriornya, sehingga ini disebut dengan curvatura mayor, yang depannya disebut dengan curvatura minor. The foregut is different from the rest of the GI tract. The hindgut and midgut are attached to the body wall by a double-folded peritoneum, only along the back. The foregut is attached also at the front. Oke, foregut itu dia berbeda dengan midgut dan hindgut itu adalah pada mesenteriumnya. Kalau pada foregut dia punya dua mesenterium, yaitu bagian ventral, bagian dorsal, dan bagian ventral. Sedangkan kalau dia midgut dan hindgut dia hanya punya mesenterium dorsal. Nah, sesuai dengan nama organnya, karena ini gaster, maka namanya bukan mesenterium lagi, tapi mesogastrium. Jadi sebenarnya strukturnya sama, tapi karena organ yang dilekatinya berbeda, makanya namanya pun berubah. Jadi ini namanya menjadi mesogastrium dorsal, ini adalah mesogastrium ventral. Its two attachments are the dorsal mesogastrium behind and the ventral mesogastrium in front. As the foregut rotates, the dorsal and ventral mesogastrium rotate with it. Jadi, pada perkembangannya dia berputar 90 derajat searah jarum jam. Karena foregutnya berputar 90 derajat, berarti otomatis si mesogastrium ventral dan dorsalnya itu juga ikut bergerak. The line of attachment of the ventral mesogastrium swings round to the right as the foregut develops. It ends up running along the lesser curve of the stomach and the top of the proximal duodenum. On the back, the attachment of the dorsal mesogastrium swings round to the left. It ends up running along the greater curve of the stomach and the underside of the proximal duodenum. Oke. Bagian mesogastrium ventral itu melekat pada bagian curvatura minor sampai ke duodenum. Ini adalah sudah masuk regioduodenum. Sedangkan mesogastrium dorsal dia melekat pada curvatura mayor sampai ke bagian proximal duodenum. While the foregut is developing, there are important changes in the ventral and dorsal mesogastrium. The liver develops in the ventral mesogastrium. The spleen develops in the dorsal mesogastrium. Nah, seiring dengan setelah pergerakan tadi, pada bagian mesogastrium ventral itu akan bertumbuh hati, sedangkan pada mesogastrium dorsal itu akan akan muncul limfa. The liver grows rapidly, pressing against the body wall and obliterating these layers of peritoneum. Nanti hepar itu akan berkembang dengan sangat pesat, bahkan nanti pada perkembangannya dia bisa memiliki berat 10% dari berat janin. Jadi merupakan organ terbesar pada masa embriogenesis. Lalu bagian yang dia akan mendorong mesogastrium ventral hingga bagian yang posterior ini itu akan membentuk suatu bare area. Jadi daerah yang tidak dibungkus karena dia bagian bungkusnya tadi itu atau mesogastrium ventralnya tadi itu hilang. These changes produce this almost separate pocket behind the stomach, the lesser sac. Nah, karena pembentukan tadi perputaran 90 derajat dan pembentukan dua organ ini, maka di belakang lambung ini terbentuklah ruangan. Ruangan inilah yang disebut dengan bursa omentalis atau lesser sac. This part of the ventral mesogastrium is the lesser omentum. Ini merupakan sisa dari mesogastrium ventral. Ini yang menghubungkan antara gaster dengan hepar dan duodenum itu disebut dengan omentum minus. This part of the dorsal mesogastrium will become the greater omentum. Sedangkan yang ini yang merupakan bagian dari mesogastrium dorsal ini yang akan berkembang menjadi omentum maius. We'll follow these changes from the start in a more three-dimensional way. To do that, we'll go to a view from below. Here we're looking up into the upper part of the abdominal cavity. This is the diaphragm. Here's the foregut starting to develop. Here's the liver developing in the ventral mesogastrium and the spleen developing in the dorsal mesogastrium.
Jadi ini adalah foregut tadi, yang berwarna kuning di depan ini adalah mesogastrium ventral, yang ini adalah mesogastrium dorsal. Di ventral akan membesar hepar, akan tumbuh hepar, sedangkan di bagian posterior itu akan membesar limpa. Here's the space that will be the lesser sac. This is the lesser omentum. This part. Jadi kalau kita lihat ini pada awalnya bagian mesogastrium dorsal ini dia masih terpisah dua lapisannya. Ya, jadi belum bergabung. Kemudian di sini itu ada suatu celah tempat masuknya ke bagian belakang ruang yang di belakang tadi yang disebut dengan bursa omentalis. The dorsal mesogastrium will grow downwards to become the greater omentum. We'll move to a slightly lower vantage point so we can add the duodenum to the picture. The foregut ends here. So does the lesser omentum. This is the lower free border of the lesser omentum. Below it, the duodenum becomes stuck against the liver, leaving this opening, the epiploic foramen. Oke, ini adalah mesogastrium ventral ya, yang tersisa antara hepar dengan gaster itu disebut dengan omentum minus. Pada bagian tepi antara gaster, hepar dan duodenum itu terdapat celah, itu namanya adalah foramen epiploica, tempat masuknya dari menuju ke dalam bursa omentalis. That leads into the lesser sac. The dorsal mesogastrium is shown as though it had a free lower border along here, but in reality, this fold is continued all the way round to here, creating a sac that has only one opening. Kemudian pada perkembangan selanjutnya, mesogastrium dorsal yang dua lapis itu akan melebur menjadi satu sehingga dia melekat. Jadi dengan demikian opening atau pintu masuk menuju ke bursa omentalis atau lesser sac tadi itu hanya melalui ini saja, yaitu melalui foramen epiploica. Here, to see how the greater omentum develops, we'll first add the transverse colon to the picture. The dorsal mesogastrium hangs down in front of the transverse colon. To follow its growth, we'll look at a sagittal section. Oke, ini ditambahkan gambaran anatomi kolon transversum mau menunjukkan bahwa omentum maius ini akan bertumbuh. Jadi dia setelah melebur menjadi satu, dia akan bertumbuh ke bawah sampai menutupi bagian kolon transversum. In this line. Oke, ini kita lihat gambaran sagital. Ingat ya, potongan sagital itu adalah yang potongan membagi tubuh menjadi kanan dan kiri tidak sama besar. Here's the lesser omentum between the liver and the stomach. Here's the greater omentum hanging down in a double fold. Oke, yang di atas ini adalah omentum minus, ya, yang merupakan bagian dari mesogastrium ventral, sedangkan yang di bawah ini adalah omentum maius yang merupakan bagian dari mesogastrium dorsal. Below it is the transverse colon, suspended by the transverse mesocolon. Ini merupakan kolon transversum. Kolon transversum ini dia kan berasal dari midgut, ya, sebagiannya berasal dari midgut dan dia itu memiliki mesokolon dorsal. Dia nggak punya yang transversal. Dia tidak punya mesenterium mesenterium ventral. Dia hanya punya mesenterium dorsal. Dan mesenteriumnya itu pun akan melebur dengan omentum maius. This is the pancreas. The greater omentum grows downwards in front of the transverse colon. The greater omentum and the transverse mesocolon come together, and the duplicated layers are absorbed, so that we're left with the greater omentum stuck to the transverse colon and hanging down below it. The lesser sac lies behind the lesser omentum, the stomach, and this part of the greater omentum, the gap. Jadi bursa omentalis atau lesser sac itu posisinya berada di belakang omentum minus, gaster, dan omentum maius. Ini dia yang disebut dengan lesser sac atau bursa omentalis. Gastrocolic ligament. Oke, kita masih masuk ke bagian duodenum yang merupakan sebagian itu berasal dari foregut dan sebagian berasal dari midgut. Ini masih bagian dari yang foregut. Nah, bagian akhir dari usus depan
dan bagian sefalik dari usus tengah itu yang akan membentuk duodenum. Jadi duodenum itu berasal dari dua sumber, yaitu dari foregut dan dari midgut. Nah, pada saat tadi lambung karena dia kan satu tabung, maka kalau lambung berputar, otomatis duodenum juga akan berputar. Nah, duodenum juga ikut berputar searah 90 derajat. Nah, pada saat dia berputar, dia membentuk lengkungan huruf C. Ya, dia berputar ke kanan, kemudian membentuk huruf C. Awalnya dia berada di posisi midline tubuh, di bagian tengah tubuh. Tapi karena perkembangan pankreas yang cukup pesat, dia jadi didorong ke bagian anterior. Kita lihat gambarnya. Nah, ini dia. Ini adalah gaster yang tadi sudah kita bahas. Ini adalah duodenum, ya. Jadi, di mana batas duodenum yang berasal dari foregut, di mana batas yang berasal dari midgut. Jadi, ini yang berwarna hijau ini itu adalah muara dari, ini adalah ductus biliaris, ya. Jadi, bagian ini ke atas, proksimal dari muara dictis ductus biliaris ini, itu duodenum yang berasal dari foregut. Kemudian, distal dari ductus biliaris ini itu berasal duodenum yang berasal dari midgut. Makanya nanti pada saat membelajar anatomi tentang peredaran darah untuk duodenum itu peredaran darahnya berasal dari dua sumber. Nah, kalau foregut itu semua struktur yang berasal dari foregut itu sumber perdarahannya adalah dari arteri celiaca. Sedangkan kalau yang berasal dari midgut itu semua peredaran darahnya berasal dari arteri mesenterica superior. Karena duodenum secara embriogenesis dia berasal dari dua sisi, yaitu dari foregut dan dari midgut, makanya peredaran darahnya juga berasal dari dua, yaitu dari arteri celiaca dan dari arteri mesenterica superior. Kita lihat di gambar ini, dia masih berada di midline. Duodenum itu masih berada di tengah. Tapi karena yang hitam ini yaitu pankreas itu juga berkembang dengan pesat, sehingga dia mendorong duodenum ke arah depan. Jadi huruf C-nya itu lebih terlihat. Ya, itulah perkembangan dari duodenum. Selanjutnya yang terakhir itu adalah hati dan kandung empedu. Jadi ini merupakan organ aksesoris dalam pencernaan. Jadi tunas hati itu akan muncul pada minggu ketiga. Jadi awalnya dia hanya berupa tonjolan di bagian distal dari usus depan. Kemudian antara tonjolan dengan usus itu ada saluran sempit. Itu disebut dengan saluran empedu atau ductus biliaris. Nah, pada ductus biliaris itu akan muncul lagi tunas baru, itu yang akan membentuk kandung empedu. Antara kandung empedu dengan ductus biliaris itu nama salurannya adalah ductus cysticus. Pusing. Kita lihat gambarnya. Ini yang seperti brokoli ini itu adalah tunas paru atau liver bud. Jadi kita lihat di sini bahwa terbentuklah tunas paru pada bagian depan dari foregut. Kemudian saluran yang menghubungkan tunas paru dengan foregut ini adalah ductus biliaris. Oke, kita lihat di gambar sebelahnya. Pada ductus biliaris itu muncul lagi tunas yang baru di bagian bawah ini, itu namanya adalah calon kandung empedu. Nah, si calon kandung empedu ini dengan ductus biliaris kan dihubungkan dengan saluran. Nama salurannya itu adalah ductus cysticus. Nanti akan kita pelajari lagi di bagian anatomi nama-nama saluran itu. Kemudian hepar ini dia akan membesar dengan pesatnya dan beratnya bahkan mencapai 10% dari berat janin pada saat perkembangannya di minggu keempat ke minggu kelima. Dia akan mendorong yang namanya septum transversum. Septum transversum itu merupakan lapisan mesoderm yang memisahkan antara rongga toraks dengan rongga abdomen. Kemudian dia membesar, kita lihat di sini organ hepar yang sudah membesar sehingga dia akan menyisakan bagian mesoderm di depan, itu akan membentuk ligamentum falciformis. Kemudian di bagian belakang dia akan membentuk omentum minus. Dan di bagian posterosuperiornya itu dia akan melekat langsung dengan diafragma. Jadi diafragma itu merupakan suatu sekat yang memisahkan antara rongga toraks dengan abdomen. Nah, bagian-bagian posterosuperior, bagian hepar posterosuperior yang langsung melekat dengan diafragma itu dia tidak dibungkus oleh peritoneum, makanya dia disebut dengan bare area atau daerah telanjang. Nah, seheparnya membesar, kita lihat juga di gambar ini bahwa kandung empedunya juga membesar. Jadi yang disebut dengan ductus biliaris itu adalah ini.
Ini ductus biliaris, kemudian yang ductus menuju ke kandung empedu itu adalah ductus cysticus. Karena tadi dari atasnya si gaster itu mengalami perputaran 90 derajat searah dengan jarum jam, berarti duodenumnya juga berputar, berarti arah dari saluran kandung empedunya itu juga berputar. Jadi dia ikut berputar 90 derajat, makanya arahnya nanti gambaran secara anatomi saluran empedu itu seperti agak melengkung dia di sekitar duodenum. Nah, bisa kita lihat di gambar ini, dia melengkung di sekitar duodenum. Jadi masuknya itu melengkung dari bagian posterior. Nanti dia akan muaranya itu akan bersamaan dengan muara yang berasal dari pankreas. Tapi untuk struktur pankreas kita tidak bahas di embryogenesis ini, itu akan dibahas di bagian sistem endokrin. Oke, tadi semuanya sudah struktur organ yang menyusun yang terbentuk dari usus depan atau foregut. Kita sekarang masuk ke usus tengah. Jadi usus tengah itu akan menghasilkan tadi start dari duodenum distal dari muara ductus biliaris, kemudian yeyunum, muara ductus biliaris berlanjut ke yeyunum, kemudian ileum sampai ke cecum, lalu appendix, kolon ascendens sampai ke bagian 2/3 proksimal kolon transversum. Dan usus tengah ini seperti disebutkan di awal, dia berhubungan dengan yolk sac melalui ductus vitellinus. Panjangnya berakhir sampai ke kolon transversum 2/3 proksimal. Nah, pada perkembangan embryogenesisnya usus tengah ini akan mengalami perputaran sebanyak 270 derajat berlawanan dengan arah jarum jam, dan yang menjadi menjadi poros pemutarannya itu adalah arterinya, yaitu arteri mesenterica superior. Jadi semua struktur yang berasal dari midgut itu akan diperdarahi oleh arteri mesenterica superior. Jadi perputaran dia 270 derajat itu terjadi dalam 2 sesi. Yang pertama itu adalah 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Kemudian yang sisanya adalah 180 derajat berlawanan arah jarum jam. Usus tengah itu kita bagi menjadi bagian kepala atau sefalik dan bagian kaudal. Tadi kan ada yang berputar sesuai dengan porosnya itu jadi berlipat. Yang bagian sefalik itu akan berkembang menjadi duodenum, yeyunum, dan sebagian ileum. Sedangkan bagian kaudal itu akan berkembang mulai dari sebagian ileum, cecum, appendix, kolon ascendens, dan 2/3 proksimal kolon transversum. Nah, pada perkembangan usus tengah ini akan terjadi yang namanya herniasi fisiologis, karena untuk sementara kan tadi di awal sudah dijelaskan bahwa hepar itu akan sangat berkembang dengan pesat, ditambah lagi dengan usus tengah ini yang terdiri dari usus halus yang bergelung-gelung, sehingga rongga abdomen dari janin itu tidak memadai untuk menampung semuanya. Jadi oleh karena itu pada minggu ke-6 akan terjadi yang namanya herniasi fisiologis, hernia yang bersifat fisiologis. Jadi kalau kalian orang secara awam mungkin sudah tahu kalau herniasi itu merupakan penonjolan suatu organ melalui suatu dinding tubuh yang lemah. Itu kalau yang patologis atau yang sakit. Nah, ini adalah fisiologis, berarti proses yang normal terjadi. Dan herniasi fisiologis ini terjadi pada sekitar minggu ke-6 perkembangan usus tengah. Jadi herniasi fisiologis itu maksudnya apa? Pada perkembangan usus, karena dia yang terbentuk itu cukup panjang dan cukup besar, abdomen yang nggak cukup, jadi dia dikeluarkan dulu sebentar di luar. Sampai minggu ke-10, dari minggu ke-6 sampai minggu ke-10 dia berkembang dulu di luar, tapi bukan maksudnya di luar tubuh janin, dia tetap di dalam, tapi tidak di dalam rongga abdomen, didorong keluar dia. Nanti pada minggu ke-10, nanti herniasi fisiologisnya akan masuk kembali ke dalam, dan anatomi dari kolon dan usus halus ini akan ditata di dalam rongga abdomen. Setelah rongga abdomennya itu cukup besar untuk menampung semuanya. Jadi bersama dengan pemanjangannya, lengkung usus itu akan mengelilingi suatu sumbu yang dibentuk oleh arteri mesenterica superior sebanyak 270 derajat berlawanan dengan arah jarum jam. Dan retraksi dari herniasi fisiologis tadi itu akan terjadi pada minggu ke-10.
Dan bagian yang terakhir kali masuk pada saat terjadinya retraksi itu adalah tunas secum. Mari kita lihat di video selanjutnya supaya lebih mengerti perputaran 270 derajat usus tengah. Jadi di bagian tambahan lagi bahwa pada saat dia akan kembali retraksi ke dalam rongga abdomen, itu akan terbentuk tunas secum atau bakal secum. Pada tunas secum itu akan terbentuk suatu tonjolan lagi, itu yang disebut dengan appendix. Jadi ini adalah gambaran setelah terjadinya retraksi. Tadi kan posisinya ini dia berada di luar rongga abdomen. Kemudian ini sudah diretraksi. Yang pertama kali masuk pada saat masuk kembali ke perut itu adalah bagian yeyunum proximal. Yeyunum proximal ini dia diposisikan di bagian kiri. Kemudian masuklah dia ileum, baru yang terakhir masuk itu adalah tunas secum. Awalnya posisi tunas secum itu dia di bagian atas kanan. Kemudian akan mengalami perputaran 90 derajat berlawanan arah jarum jam, dia ditarik ke bawah sehingga posisinya di sisinya di bawah kanan. Lalu nanti menyusul di atasnya adalah kolon ascendens, kemudian kolon transversum. Lalu di bagian secum itu akan muncul juga tunas seperti cacing, ini yang disebut dengan appendix. Jadi ini adalah tunas secumnya, kemudian setelah secumnya berkembang itu akan terbentuk tunas appendix. Lalu appendix ini akan berkembang, dia akan seperti umbai, yang disebut dengan umbai cacing karena bentuknya menyerupai cacing. Ini yang disebut dengan appendix. Oke, mari kita lihat videonya. Rotation of the midgut happens during the second month of intrauterine life. This is the gastrointestinal tract, consisting of the foregut, the hindgut, and the midgut. The midgut is continuous with the vitelline duct or yolk stalk, which later becomes obliterated. Jadi ini adalah traktus gastrointestinal yang dibagi menjadi 3 area, yaitu area foregut, midgut, dan hindgut, di mana ketiga-tiganya itu di mana pada bagian midgut itu masih berhubungan dengan yolk sac melalui ductus vitellinus. Here's the aorta. Here are the 3 arteries that supply the GI tract. The celiac for the foregut, the inferior mesenteric for the hindgut, and the superior mesenteric for the midgut. Oke, jadi sumber darah untuk seluruh organ tubuh itu arterinya adalah pembuluh darah arteri terbesar di tubuh, yaitu aorta. Aorta itu punya banyak cabang. Nah, untuk peredaran darah pada sistem pencernaan ada 3 cabang utamanya. Yang pertama itu adalah arteri celiaca, itu yang akan memperdarahi semua struktur yang berasal dari foregut. Kemudian arteri mesenterica superior itu yang akan memperdarahi semua struktur yang berasal dari midgut, dan arteri mesenterica inferior yang akan memperdarahi semua struktur yang berasal dari hindgut. Jadi ini 3 cabang utama yang akan memperdarahi organ-organ saluran cerna. As the midgut develops, it protrudes into the body stalk, forming a loop, with the superior mesenteric artery forming the axis of the loop. As it protrudes, the midgut loop makes a quarter turn counterclockwise, so its distal part is to the left and its proximal part is to the right. Jadi, pada saat perkembangannya, usus ini akan mengalami protrusi atau tonjolan ke depan karena tadi. Ini yang disebut dengan herniasi tadi. Jadi pada saat dia menonjol, dia juga melakukan perputaran 90 derajat counterclockwise. Jadi dia berlawanan dengan arah jarum jam. Sehingga yang sebelah kirinya itu akan menjadi bagian depan, sedangkan bagian yang proksimalnya ini akan menjadi bagian belakang. The distal part of the loop develops a bulge that will become the cecum, and the proximal part of the loop becomes quite convoluted. Jadi bagian yang proksimal itu akan berkembang menjadi duodenum bagian distal, kemudian yeyunum, dan sebagian ileum. Sedangkan bagian yang distalnya akan berkembang menjadi sebagian ileum, secum, ini dia tunas secum tadi, appendix, kolon ascendens, dan 1/2/3 kolon transversum. During the time these changes are happening,
the body continues to grow, and the abdominal cavity becomes large enough to allow the midgut to return. The proximal Oke, seiring dengan perkembangannya rongga abdomen semakin besar sehingga pada herniasi fisiologis tadi akan retraksi, akan ditarik kembali ke dalam rongga abdomen pada minggu ke-10. part of the loop returns first. Oke, yang pertama kali masuk itu adalah bagian yeyunum proksimal. It passes under the distal part and over to the left. That's towards us in this view. Dan dia akan masuk mengisi rongga abdomen sebelah kiri. The distal part of the loop returns last. It passes in front of the proximal part and ends up over to the right. Bagian yang terakhir masuk adalah tunas secum. Jadi kita lihat dari arah depan supaya lebih jelas perputaran 270 derajatnya. Let's look at the same sequence of events from in front and somewhat to the left, so that we can understand how these changes produce a rotation of the midgut. Here's the midgut loop, protruding towards us, and making its first quarter turn counterclockwise. Oke, ini pada saat dia mengalami protrusi, dia juga mengalami perputaran 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Ini adalah perputarannya yang pertama. Sumbunya adalah arteri mesenterica superior. A bulge appears for the cecum, and the proximal part of the loop becomes convoluted. The abdomen becomes larger, and the proximal limb of the loop returns. It passes under the distal limb, in effect making another quarter turn counterclockwise. Sorry. Let in front and so that we can understand how these change. Protrude appears for the cecum, and the proximal part of the loop becomes convoluted. The abdomen becomes larger, and the proximal limb of the loop returns. It passes under the distal limb, in effect making another quarter turn counterclockwise. Jadi ini dia perputaran kedua, 90 derajat berlawanan arah jarum jam pada saat yeyunum bagian proksimal pertama kali masuk ke dalam rongga abdomen. Kemudian 90 derajat yang ketiga. Then the distal limb returns, completing the third quarter turn. Adalah pada saat tunas secum yang tadinya di atas kanan akan pindah ke bawah kanan. Itu adalah 90 derajat berlawanan arah jarum jam yang ketiga. Jadi total ada 270 derajat perputaran berlawanan arah jarum jam. This proximal part of the midgut, the distal duodenum, ends up behind this distal part of the midgut, the proximal transverse colon. Oke. Posisi anatominya pada akhirnya yang normal itu adalah bagian duodenum ini. Bagian duodenum ini posisinya di bagian posterior. Duodenum distal itu bagian posterior dari kolon transversum. Ini adalah kolon transversum. Jalannya kan secara transversal, yang disebut dengan kolon transversum. Ini adalah posisi normal organ yang berasal dari midgut. Kita lihat bagaimana korelasi klinis, bagaimana bila terjadi suatu gangguan pada saat perkembangan midgut. Yang pertama itu adalah omfalokel. Ini yang cukup sering, sekitar 2-3 kejadian per 1000 kelahiran. Jadi kita lihat bahwa si usus itu gagal kembali ke rongga abdomen. Jadi gagalnya retraksi kembali si herniasi fisiologis yang terjadi pada minggu ke-10 itu. Tetapi ini mirip sebenarnya omfalokel dan gastroskisis. Kalau omfalokel itu terjadi karena dinding umbilikalisnya itu lemah. Jadi dinding umbilikalis di sekitar umbilikal itu lemah, itu yang menyebabkan si organ usus ini tidak bisa retraksi kembali, tidak bisa diikat di dalam kembali. Nah, bedanya kalau gastroskisis bukan pada dinding umbilikalnya, tapi di lateral dari dinding umbilikal. Ada lagi dinding tubuh yang bagian dinding tubuh yang lemah, itu yang dia keluarnya di bagian situ. Kemudian perbedaannya pada omfalokel, dia organnya masih ditutupi oleh amnion. Sedangkan kalau dia gastroskisis, dia udah terburai, jadi lahir dalam posisi seperti ini, tidak dibungkus oleh amnion. Jadi ini kejadiannya itu lebih jarang, sekitar 1 per 1000 kelahiran. Kalau yang tadi sekitar 2,5 per
1000 kelahiran. Kemudian korelasi klinis yang lain, nah ini dia. Pada perkembangannya kan seharusnya ductus vitellinus atau saluran yang menghubungkan antara midgut dengan yolk sac itu akan hilang, akan mengalami obliterasi atau penutupan. Tapi pada perkembangannya dia bisa meninggalkan diverticulum Meckel. Inilah seperti tonjolan di sini. Nah, bentuknya itu bisa 3. Ada yang dia hanya membentuk tonjolan dan dia buntu, dia tidak berhubungan dengan umbilikal atau dengan pusar. Ada yang dia membentuk kista di tengahnya, atau disebut dengan kista vitellina. Dan ada yang dia membentuk fistula, jadi terbentuk saluran abnormal antara usus halus dengan umbilikal. Makanya pada umbilikusnya itu akan bisa keluar cairan-cairan yang berbau seperti feses, yaitu merupakan cairan dari usus. Ini akibat gagal tertutupnya ductus vitellinus. Kemudian korelasi klinis yang ketiga, ini cacat pada rotasi usus. Jadi ada 2 jenis yang paling sering atau disebut juga dengan volvulus. Jadi pada gambar A ini menunjukkan bahwa tidak terjadinya perputaran. Tidak ada perputaran 270 derajat pada perkembangan midgut. Akibatnya apa? Yang masuk duluan ke dalam itu adalah kolon. Jadi di bagian kanan, bagian sisi kiri abdomen itu kolon semua. Kemudian di bagian kanan itu adalah usus halus semua. Dan resikonya ini adalah bisa terpuntir usus halusnya, salah satu resikonya. Kemudian yang gambar B itu juga cacat dalam dalam rotasi pada usus pembentukan midgut, di mana dia berputarnya bukan 90 derajat berlawanan arah jarum jam, tapi dia searah dengan jarum jam. Maka gambaran di abdomen yang kita bisa lihat bahwa bagian duodenum distalnya itu terdapat pada bagian anterior dari kolon transversum. Ini kira-kira cacat pada proses pergerakan usus atau perputaran usus. Oke, bagian yang terakhir kita akan masuk ke bagian usus belakang atau hindgut. Usus belakang ini akan berkembang menjadi apa? Menjadi sepertiga distal kolon transversum, menjadi kolon descendent, kolon sigmoideum, rectum, dan bagian atas canalis analis. Kenapa hanya bagian atas canalis analis? Karena kalau dia bagian bawah, bagian atas itu berasal dari endoderm, bagian bawahnya itu, bagian permukaan dari anus itu berasal dari ectoderm. Nah, ini usus belakang ini embriologinya yang paling simple. Jadi pada bagian usus belakang akan ada 2 saluran. Yang pertama itu adalah canalis anorectalis primitif, dan bagian yang kedua yang anteriornya itu adalah allantois. Allantois ini yang akan berkembang menjadi saluran kemih atau saluran kencing, sedangkan canalis anorectalis primitif ini yang akan berkembang menjadi anus. Nah, bagian ujung permukaan dari canalis anorectalis ini disebut dengan membrana cloaca. Cloaca ini merupakan suatu lapisan yang dilapisi oleh bagian dalamnya endoderm, sedangkan bagian ventralnya itu atau bagian anteriornya oleh ectoderm. Dan dia pecah, dia itu yang akan membentuk lubang anus dan lubang ventral atau lubang untuk saluran kemih. Nah, ini perkembangan usus belakang atau hindgut. Jadi ada 2 saluran, di bagian depan itu disebut dengan allantois, di bagian belakang itu adalah canalis anorectalis primitif, di mana dua-duanya itu akan bermuara pada membrana cloaca. Okay. Dan keduanya itu harus dipisahkan oleh septum urorektal, yaitu septum yang memisahkan antara urogenital, yaitu saluran urin dan saluran genital, dan rektum di belakangnya. Kemudian nanti pada perkembangan selanjutnya membrana cloaca ini akan pecah. Membrana cloaca yang di depan allantois akan pecah sehingga akan terbentuk muara dari saluran kencing, sedangkan membrana cloaca yang di bagian anterior cloaca anorectalis itu akan pecah, akan membentuk anus. Tetapi lapisan yang terdapat di bagian anterior dari septum urorektal itu tidak pecah, dia akan tetap di situ. Itu akan membentuk daerah perineal atau daerah perineum. Nah, korelasi klinisnya yang bisa terjadi itu bisa terbentuk fistula atau saluran abnormal, fistula urorektal, ataupun juga bisa fistula rektovaginal. Jadi kalau fistula urorektal, jadi terbentuk saluran dari abnormal dari rektum menuju ke ureter.
uretra. Kemudian yang satu lagi rectovaginal fistula, jadi terbentuk fistula dari rektum menuju ke vagina. Jadi kalau dari sini bisa air seninya itu berbau feses, kalau dari sini vaginanya itu mengeluarkan bau feses. Jadi kalau kita lihat di sini, dia adalah anal imperfecta. Jadi tidak terbentuk anusnya, tidak ada lubang anusnya pada kasus ini. Kemudian kalau yang ini adalah yang normalnya. Nah, ini rektumnya dia tidak terbentuk fistula, tapi dia imperforata. Jadi dia tidak terbentuk anusnya. Makanya rektumnya itu akan seperti tertutup, terhambat di bagian ujungnya. Jadi tidak ada lubang anusnya. Jadi ini termasuk kejadian-kejadian yang bisa muncul pada bayi-bayi yang baru lahir. Ini akibat karena kalau yang urorektal fistula ini mungkin septum. Kelainan ini bisa disebabkan karena septum urorektalnya itu tidak sempurna terbentuk sampai ke bawah, jadi dia tidak sempurna memisahkan antara saluran urogenital dengan saluran pencernaan. Ataupun bisa juga karena membrana kloakanya itu tidak pecah, jadi tidak terbentuk anus. Itu pada kasus lubang anus yang tidak terbentuk. Oke. Demikian kuliah dari saya mengenai embriologi sistem pencernaan. Topik ini cukup banyak dan cukup sulit bila dibandingkan dengan topik sebelumnya. Jadi semoga video yang saya sertakan dalam kuliah ini bisa membantu kalian semakin memahami. Ditambah lagi kalian juga harus membaca sendiri dari textbook untuk lebih jelas dan lebih detail memahaminya. Oke, terima kasih dan salam sehat selalu.